Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Dewa kamalam jam kaposa. Ibu dah Bang Roy peduk Honda putra kata judik icok Honda pupluang tinggal tahap likut. Olehnya budak dek perisil merempok ngemak. Aduh. Mak, kerja kakli, baik kakli. Tidak bisa aku utarakan dengan kata-kata mak. Sedih tak long mak kejut. Mak long jak meen gembang Roy rencana pantai raja. Rupa jitruk Kuala Langsa tengah meen mak bola ada manggawang. Baru sadar debit suma ha pujak long. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu lidhhira 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil 'uqul wa ala alihi wa sahbihi dhawil ghafur. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال تعالى في آية أخرى ألم نشرح لك صدرك. وقال تعالى في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang pendengar, para talabah tawalib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada pagi yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di bawah masjid yang mulia ini. Allah pula lah yang memilih kita di antara miliaran manusia dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, berkatipikan Islam, mengucapkan kalimah syahadah. Kita istiqamah dalam agama yang mulia yang ditinggalkan oleh sang baginda. Berapa banyak saudara, tetangga, keluarga yang mereka diberikan kehidupan tetapi tidak dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi salah satu di antara umatnya Nabi Muhammad yang berkatipikan Islam seperti kita hari ini. Allah pula, adik-adik sekalian, Allah berikan kita peluang, telah mengutus seorang Nabi dalam kehidupan kita yang bernama Muhammad. Bukan tidak ada alasan Nabi Muhammad ini dipilih dari bermacam ragam etape seleksi. Yang pertama sekali disampaikan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi Muhammad saat ditanyakan berapakah jumlah Nabi dan Rasul, ya Rasulullah, beliau menjawab sekati 2 laksa. Sirtu 20 putri bedro Nabi dan Rasul yang ada dalam permukaan dunia ini dari semenjak Nabi Allah Adam
sampai Nabi Muhammad dilahirkan. Yang selanjutnya Payah pindah mana dua bu? Payah berdua yuk karena pecah. Kan dua apa Pecah su. Dah beri. nyonya tu apina. Ya nak. Yang apa? Kalau Setelah Allah menciptakan sekati dua laksa 124.000 nabi dan rasul yang diutuskan di atas permukaan dunia ini, Allah memilih 313 rasul yang diberikan amanat untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian Allah menyeleksi 25 nabi yang wajib diimani, yang wajib kita yakini, dan Nabi Muhammad merupakan salah satu di antara 25 tersebut. Yang selanjutnya adik-adik sekalian, Allah memilih 5 orang nabi yang diberikan dengan nama ulul azmi, diberikan cobaan maha dahsyat, diberikan ujian dalam kehidupannya, diberikan imtihan yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad menempati satu porsi di antara 5 nabi tersebut. Yang terakhir, sebagaimana termaktub dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 41, dipilih 1 orang nabi sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Terpilihlah 1 orang yang sangat istimewa, yakni yang bernama Muhammad, nabi saya, nabi anda, dan nabi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga adik-adik sekalian, seluruh santri dan santriwati yang berada di bawah payung Dayak Jemalah Amal yang pagi ini berkumpul di bawah masjid yang mulia ini, membuktikan dirinya cinta kepada Nabi. Satu waktu Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah, berjumpa kita dengan Nabi, berjumpa kita dengan baginda, sukaria canda tawa melihat ruman indah wajahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada beliau yang mana telah mendedikasikan umurnya kurang lebih 23 tahun. Beliau bergerilya menyampaikan risalah Islam, digojlok, dicaci, dihina, ditempeleng kepalanya, dilukai tubuhnya, mengalir darah. Beliau tanggung semua beban itu karena satu konsep dalam kehidupannya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi. Tidak ada satu agama pun yang mampu menandingi kualitas dan kuantitas agama Islam. Sehingga dengan berkat perjuangan Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun, Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama yang berada di bawah payung masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati Bapak Direktur, Ayah, semoga Allah berikan keberkahan terhadap umurnya untuk mampu memberikan kontribusi sumbangsih ilmu kepada kalian semua dan umumnya kepada kita semua. Yang kami muliakan Habib Fadli selaku abang leting kami di Dayak Raudatul Ma'arif Cetrung dulu. Hari ini kami duduk, rupanya kami satu ayah di tempat satu pengajian dulu. Yang kami muliakan seluruh wakil, seluruh kabak, dan yang kami muliakan Ustadz Juwaini yang sudah menghubungi Ustadz Taufik beberapa waktu yang silam, sehingga terwujudlah dalam kudrah dan iradah Allah Ta'ala hadir kami ke tempat yang mulia ini, yang mana saat disampaikan berita nyobele bahasa Aceh jid ya inang je bahasa Aceh, awak Jemalah Amal Dayak Binih Jalan je bahasa Aceh. Alhamdulillah, senang Ustaz. Kejut Ustaz karena naik gampung long ide 2 bulan ijak uluk Sumawe
Iwau gampung, ibi salim kedeng kuimum, Assalamualaikum kuimum. Wadah kita yang leng kuimum pakan menan kabi salim darah Allah kuimum hana kota godron. Tanya ojak bet di Jemala Amal bineh jalan Medan Banda Aceh, bekeren lah bumu kota bacun. Yang wadah tak dengar pegahaba ada anak agam tabancit, wo rumah pegahaba ngaurung si. Tiga gawa rindu gedanyang gedanyang bak mak pukuah ronyo cikalan kedro yut meja kuah lepe kajak ukuda tiga agam lon mak kejut ujian lei awak Jemala Amal na lagi nyan lagi nyan monya yang ineng pegahaba lagi nyan tanda mendoa bek na lekoy cinta kepada bahasa sendiri insyaallah menyata pegahaba bahasa Indonesia insyaallah Ustaz juga siap karena kita merupakan orang yang lulus daripada akademik Syarhil Quran dan insyaallah bisa, namun kita tidak boleh menghilangkan budaya dan kultur kita sendiri. Je bahasa Aceh betul? Bahasa Inggris? Menya bahasa Inggris urung dronjit ilung nama. Kembali kepada topik yang kami muliakan kepada seluruh tawalib, kepada seluruh talabah dan tawalib yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita pagi ini di hari Jumat yang didengarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pertemuan yang terbina ukhuwah dari sekarang hingga selamanya, termasuk berjumpa kalau kata orang sekarang antil tu jannah. Amin. Nan ada kenal dengan Ustadz siapa? Enggak. Sudah, sekarang Ustadz perkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pun tidak boleh sayang. Nama Ustadz Taufikur Rahmi. Ada titel S1-nya SI. Kalau kata kawan di satu angkatan letting di daerah Cetrung, apa kepanjangan SI? Sarjana error. Sarjana ekonomi. Selanjutnya S2 manajemen pendidikan Islam. Yang selanjutnya Ustadz, status sudah kawin. Ada rencana mendua Ustadz? Tidak. Kenapa? Karena setia adalah pilihan semata. Itu alasan di media sosial. Tapi kalau sebenarnya kenapa Ustaz tidak mau mendua, tidak mau nikah dua, tidak mau punya istri dua? Sakit kepala aku dibuatnya. Betul. Sudah, nama akun YouTube Taufikur Rahmi Official. Jangan lupa kalau pulang di Sangkres supaya followernya bertambah. Nama akun TikTok Tengku Taufik An-Nahla, IG Ustaz Taufikur Rahmi. Sedangkan Facebook itu kalangan-kalangan tinggi, orang-orang sudah tua, Abi An-Nahla, Tengku Taufik. Kalau pulang nanti ambil gadget DM, kalau tidak di DM Ustaz fallback, nah, insyaallah akan di follow balik. Sudah kenal? Ada yang rencana mau dengar lagu? Seperti lagenyo Ustaz Taufik lagi ke lagu. Hai urusan ngaureng setel sound system tu, releh Bandung. InsyaAllah selama 1 jam perjumpaan kita di sini, semoga bermanfaat. Adanya senyuman, adanya keseriusan, adanya ilmu pengetahuan yang akan kita bawa balik pulang bukan ke rumah, pulang ke kamar masing-masing. Kita awali sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadinya, tanpa mengurangi opini dan pendapat orang-orang yang menyampaikan terhadap maulid itu boleh atau tidak.
kita anggap saja, kita bahas menyangkut dengan perspektif kita sendiri. Ustadz menemukan sebuah dalil dalam kitab Dalailun Nubuwah, disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa yang beliau sampaikan? Ja'ahu Abdul Muttalib. Saat Nabi lahir, datang Abdul Muttalib, fa'akhadhahu, diambil Nabi Muhammad oleh Abdul Muttalib, wa qabbalahu, dan dikecup wajahnya Nabi Muhammad oleh Abdul Muttalib, yang kemudian dibawakan kepada ila Abi Talib, faqala huwa wadi'ati. Anak ini wahai Abu Talib merupakan titipanku kepadamu, jadikan dia sebagai anakmu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ayah. Saat ayahnya meninggal semasa hidup umurnya dalam kandungan, jadikan anak ini, jadikan Muhammad ini sebagai anakmu layaknya anak-anak engkau yang lain. Yang selanjutnya yang menggetarkan hati kita, rupanya tasyakuran, akikah, perayaan terhadap maulid sudah dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi saat Nabi dilahirkan. Bagaimana bunyi narasinya? Summa amara, kemudian Abdul Muttalib memerintahkan untuk menyembelih hewan ternak. Fanuhirat, disembelihkan oleh beliau, yaitu beberapa ekor unta. Yang selanjutnya wazubihat asya'u, disembelihkan kambing, domba, kibas. Apa yang beliau lakukan? Wa ut'ima ahlu Makkah salasa ayyam. Beliau memberikan makan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kota Mekah berapa hari? Selama 3 hari 3 malam. Tidak hanya beliau yang melakukannya, diperintahkan kepada syu'ub, yaitu kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah waktu itu, sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh melarang manusia yang lain untuk makan jamuan tersebut, untuk makan tasyukuran tersebut. Bahkan binatang buas, bahkan burung sekaligus bisa memakan, menyantap enaknya daging, enaknya makanan yang disediakan dalam tasyakuran terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Ada dalil tidak maulid? Ada dalil tidak maulid? Ada. Ini yang di Dayak ini pasti tahu. Maulid, kalimat apa dalam tasrif? Isim sim zaman. Apa makna isim zaman? Sesuatu yang menunjukkan waktu. Ada orang yang berpendapat maulid haram secara tidak langsung, waktu lahir Nabi haram. Bagaimana pendapat tersebut? Kalau ada orang yang mengharamkan secara kalimat, secara lughawi, mengharamkan maulid artinya mengharamkan waktu lahirnya Nabi. Di Aceh ada bahasa lain, maulud. Nantom nak dengar maulud? Maulud itu dasar katanya maulud, isim maf'ul. Apa maknanya? Yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Dalam konteks maulid ini siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Ada orang hadir secara kalimat, secara lughawi, ada orang yang hadir berkata bahwa maulud itu haram. Secara tidak langsung mereka berpendapat Nabi Muhammad haram. Salah tidak perspektif tersebut? Salah. Yang berkata maulud haram artinya Nabi Muhammad haram secara bahasa, menentang. Coba kita lihat secara praktek di lapangan sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Abi Fadli tadi. Satu ayat yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam ayat yang lain, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu, katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab fadlillah yakni Islam, wa bi rahmati, dan dengan sebab rahmatnya Allah. Dalam tafsir Ruhul Bayan fi Ma'anil Quran disampaikan salah satu di antara pendapat makna rahmat adalah Nabi Muhammad. Falyafrahu, hendaklah kita orang-orang yang sudah paham substansi Al-Quran hendaklah senang dengan kehadiran
rahmat, yakni Nabi Muhammad. Maka hari ini bukan tidak ada dasar untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tetapi punya referensi yang mendasar, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Rindu tidak kepada Nabi? Sayang tidak kepada Nabi? Sehari semalam berapa kali bersolawat? Padung ke telawud? Mangbelah ke? Satu waktu solat 3 kali. Jangan sekarang harus robah. Minimal orang yang paling malas sekalipun adik-adik sekalian, sehari semalam itu minimal mereka mengucapkan salawat 300 kali sesuai yang disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab I'anatul Talibin, pada hari Jumat seseorang mestilah bersolawat sampai 300 kali, karena itu anjuran. Nanti di yaumil qiyamah semoga kita mendapatkan syafaat Nabi. Kalau setelah dakwah dan tausiah ini keluar kalian dari masjid ini, jangan lupakan solawat di mulut kalian. Ada seorang guru kami yang bernama Abah Darkashi. Beliau dulu jarang bersolawat, tetapi karena bersolawat, kalau dalam cerita beliau tidak punya kerja. Artinya tidak kerja di instansi pemerintah, tidak punya kerja di tempat tertentu, cuma ketemu buat sagaya dolun yang metua, ketemu buat uro malang. Namun apa yang beliau lakukan, amalannya apa? Beliau selalu setiap hari melatih dirinya untuk berselawat siang dan malam. Singkat cerita, hari ini sudah istiqamah sehari semalam berselawat beliau sebanyak 5.000 kali. Bahkan ada mencapai sampai ukuran 7.000 kali. Apa yang beliau rasakan dalam hidupnya? Mobil yang orang lain naik mewah, beliau bisa mendapatkannya. Yang orang lain lewat PNS, P3K, beliau juga termasuk salah satu di antara orang tersebut. Tanpa ada kerja, tapi sudah bisa terlibat sebagai ASN. Kenapa konsepnya? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Mari kita untuk menghilangkan rasa ngantuk, untuk menghilangkan rasa jenuh, untuk menghilangkan rasa capek, lelah dalam kondisi kita mengikuti proses pendidikan. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersolawat kepada Nabi. Siap? Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Coba kita ulang, nampakkan semangat kalian, kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya bersolawat bukti cinta padanya. Sallallahu Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa manusia. Walau engkau telah tiada, namamu tetap dipuja. Suri tauladan akhlak mulia,
menjadi rahmat untuk semua. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi ajma'ina. Malaikat ikut menyaksikan bagaimana semangat kalian melantunkan solawat kepada Nabi. Pastilah yakin dan hakul yakin satu waktu berjumpa dengan baginda Rasul. Amin. Baru kita masuk dalam materi yang akan kita sampaikan. Hari ini adik-adik sekalian, banyak orang yang memperingati maulid Nabi tapi lupa kepada substansinya. Banyak orang yang mengenang Nabi tapi lupa terhadap sejarahnya. Nabi Muhammad itu bukan pribadi yang mewah hidupnya. Nabi Muhammad itu bukan pribadi yang sangat luar biasa kehidupannya. Beliau tidak pernah merasakan sejuknya AC. Beliau tidak pernah merasakan enaknya naik mobil mewah. Beliau tidak pernah merasakan tidur di atas spring bed yang indah. Beliau melainkan seorang manusia yang sangat sederhana. Satu waktu dalam sejarah yang Ustadz baca, Nabi Muhammad pernah bangun. Di wajahnya wadah kebudo bekas daripada alas tidurnya. Bahkan Nabi itu saking mandirinya, saking sederhananya, baju yang sudah koyak dijahit sendiri. Hari ini kita sudah lupa terhadap beliau. Jangankan yang lain, terhadap nama dan silsilah kehidupan beliau sudah kita lupakan. Banyak orang memperingati maulid tapi Nabi Muhammad tidak mereka kena. Ayo, siapa nama Nabi Muhammad? Jangan ada ragu-ragu. Siapa nama Nabi? Di mana lahirnya? Mekah, Jalan Medan Banda Aceh, belok kiri. Siapa nama ayahnya? Amin. Orang Dayak Jemaah Amal pandai semua. Tadi malam Ustaz dakwah di Jomblang. Siapa nama ayah Nabi? Aminah, dijawab semua. Mereka menukar jenis kelamin ayah Nabi menjadi perempuan. Nama ayahnya Abdullah, Abdul. Nama ayahnya Abdul Muttalib. Nama ayahnya Hashim. Nama ayahnya Abdul Manaf. Nama ayahnya Qusay. Nama anak Nabi. Coba. Tidak semua merata jawab. Coba kita tanya pertanyaan lain. Coba sambung lagu ini. Oh hai sayang Sabelon. De tiamoni. Nyo takut, nyo curiga lun kujo ini. Sang-sang wate-wate kosong na urung-urung yang pernah nan artis ya. Jangan lupa kepada silsilah Nabi Muhammad. Ingat sejarahnya, renungi bagaimana kisahnya, ambil pelajaran dan ibrah dari rentetan kehidupannya. Nyobele lundanyong. Hino di dayah Jemalah Amal na yang nan manteng Muhammad. Ada yang nama Muhammad. Alhamdulillah, didoakan cepat masuk surga. Amin. Iya ino na yang nan Aminah, Aisyah. Ada di tempat Ustadz di sana wilayah Luxmawe. Namanya Aisyah. Kelas SMA, datang sekolah, pas di absen sama guru, Aisyah diam, tidak nyaut, hana itu ut. Aisyah hana itu ut. Aisyah geule guru, nak hadir go, ijak ba guru, bu, bek nehei long Aisyah malelu, so cheat, is. Ladong
nama God kedih Zakaria. Bahasa keren panggilan Jack. Tamah ba ujung Jackie. Aminah. Hana Aminah le Ustaz Sochit Dek Mimin. Lagi lagu suli kena. Mimin Mumun dengan Maman. Nama-nama Islam saja kita sudah alergi. Diberikan nama bagus, Aminah malu. Diberikan nama bagus, Aisyah malu. Sedangkan anak artis sekarang, anak Atta Halilintar, siapa namanya? Aminah. Ada namanya Maryam. Kadang-kadang Ustaz Abi Fadli kan salah wanyo. Urace kadang-kadang wate gehoy getingkat nan nama 4 suku kata, gesingkat leboh suku kata, getingkat je saboh. Ismail panggilan dengan dia Aceh budaya kultur luar biasa. Boh makna boh nan gampung. Yang Ustaz kan sering dakwah lebih-lebih dalam bulan Maulid. Geboh dan gampung tekim atau baca. Tahu nan gampung lam kubu. Gebedah panitia saja ini. Getelpon, geron telefon merosak. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Nya pernah nyolun panitia Maulid untuk undang dakwah ron deku pada kampung lam kubu. Laminate tengkak apa? Nyo lam kubu dah ceramah. Tho dengar. Kapasiti jamaah pocong Gondorowo. Nan kampung lam kubu. I roba. Jangan sampai tacok budaya gop, lupa kepada budaya sendiri. Berikan nama-nama yang indah. Kalau Muhammad dalam sebuah riwayat orang-orang yang dimasukkan surga, salah satu syaratnya, salah satu prioritasnya adalah orang-orang yang adanya nama Muhammad. Man kamu inang Ustaz nebojunan Muhammadiyah. Musliman Romlah, nebonan Muhammadiyah Romlah. Jangan. Kembali kepada topik. Jangan lupa terhadap sejarah Nabi Muhammad. Netim dengan alun cerita bacut. Adik-adik sekalian, Nabi Muhammad pernah. Beliau saat ingin menikah. Ini salah satu cerita kepedihan. Nabi Muhammad saat ingin menikah, umurnya kurang lebih 18-20 tahun. Beliau disampaikan oleh Abu Talib. Kebedah Abu Talib gekun bak saudara gopnyan Atikah, itu bibinya Nabi. Gedialog urunyan bandua mermusyawarah mereka. Wahai Atikah, wahai Abu Talib, gela Atikah, nyo kibancara Muhammad ka beranjak dewasa. Ayah jih jamun gepekawin le Abdul Muttalib pada umur 18 tahun. Uronyo Nabi Muhammad umur katuk 18 tahun. Jadi kiban kaifal maslahah, kiban kemaslahatan, kaifan nuzawijuhu, kiban lagi tanyo cara tapakawin Muhammad sedangkan tanyo hana harta. Long gasin ron gasin gukun le Atiqah. Jadi bagaimana kiban cara lagi tanyo falam na'rif, kita tidak tahu bagaimana maslahah untuk menikahkan Muhammad. Watenyan gukun le Atiqah. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, na pernah lun dengar sidra urang inong di nanggro Mekah nyawanan ke Khadijah. Gopnyan harta cukup le kaya raya, cukup le urang-urang anak muda yang rencana lagi Muhammad kena inuk kawin. Jijak kerja bak Khadijah untuk berniaga ke negeri Syam. Wate gepegah lagi nyan gebedah Atikah cita dia tajak kata le ke bak Khadijah cita nyang pujud ke terima kerja anak kemun tayo zero. Bedah Atikah merempok dengan Khadijah. Singkat cerita, sebelumnya Khadijah sudah bermimpi ada matahari turun. Dalam mimpi beliau matahari turun dalam rumahnya. Tidak ada satu cahaya pun kecuali cahaya tersebut yang menyinari seluruh kota Mekah pada waktu itu dalam mimpinya Khadijah. Beliau menanyakan kepada Waraqah bin Naufal, menjelaskan itu adalah tanda-tanda Nabi akhir zaman sebagai suamimu kelak. Siapa namanya? Namanya Muhammad dari bangsa Arab, suku Quraisy, Bani Hashim. Singkat cerita datang Atikah menceritakan, wahai Khadijah, long perle lun lakai bakdra ne puadra ne pekerja sidra ne kemonlong untuk dimeniaga sonan anak kemondron Atikah
Gekun li Atikah Muhammad. Pucuk ditiba ulam pun ti Muhammad. Wate gekun Muhammad li Atikah. Menghayal Khadijah nyawa katru lagi lumpolum. Yang namanya Muhammad dari Arab, suku Quraisy, Bani Hashim. Watenya langsung dijawab oleh Khadijah karena gopnyan kagak tepu makna lumpo berdasarkan disampaikan oleh paman iaitu Waraqah bin Naufal. Dijawab langsung, long terima kerja anak kemondro. Kalau cinta sudah berkata, yang lain semuanya sirna. Menyakun awaknya jino. Kalau cinta sudah berkata, tai kucing rasa coklat. Nyan urang pu ngoh. Ino hidayah 6 cewek. Yang Raddi nak tulis surat kena. Yang Ratno nak tulis surat gede. 3 merempok pertemuan lagi nyo nak pegat meno. Sarang ngeo sarang walid nah. Hana perle bek pacar. Say no to love. Walakinnal mahabbah ilallah, akan tetapi cinta kami hanya diuntukkan kepada Allah. Wahai ada tua hana mangat pacaran hanjut, ustaz na pacaran hana tunangan langsung nikah, situn tempo untuk mita jelame. Jaman jelame murah-murah, harga menteng luar biasa. Jino masya Allah. Hanya nalung me gure 2 rom ko zikrillah angku Qardawi nyo tengah susah memang juta temanya. Padu anak darah jino. Pada tanya ero kajak bet baju mala amal tamat kerja pak rumah sakit baju putih padum jelame. Nya hana trip jawut kamu tengku kamu ustaz 20. Sago je PNS pakai PDH kamu ustaz leplu. Leplu manyam, waplu manyam dino kali 5 juta, setir 7 juta. Apa hulai uragam? Ge siuro duru 2 inci. Hanjut mahai jelame. Yang paling bagus perempuan adalah yang rendah mahar. Uragam bertinggi-tinggi laki jelame urinong. Tapi urinang berendah-rendah mahar. Tanya urinang menyetuk tungku-tungku. Masa contoh ji akelu. Hai long ganteng. Mame so pegah permolo. Nyo beklam buno subuh hongko Qardawi, hotel ke pedang motor leng Qardawi ke rumah. Umi kita bit lam tenget di tengah limang kita bit abi bergagak berjalan god gecok jarok gecum watel unduk berangkat gekun abi nyo katruk bulan Maulid pakan mi bulan Maulid adalah bulan yang mengkhawatirkan hatiku. Kejut umi khawatir draw ceramah. Pasti ku kalian buat video kami nyelung kalian hebrat mental ron. Olehnya bak tempat na ceramah pasti na saja urinang. Pulam lagi 2 mulut yang kali ikut SMS li tidra urinang pane wallahu alam netem tengku je kelakar lu. Mamanya tekedi perumah lun umi hana hana filter hana tegar support jantung yang badai berusaha kata wahab nama. Kira kejak dukun habis ningat kelung walaupun umulung kalih pelutun ningat jaman wate nak cok lung rumah bak lidah god insyaallah umi bak hati takalan le tapi tetap setia itu indah walau maksud Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah tidak punya mahar yang tinggi. Nabi Muhammad hana jelame yang tinggi-tinggi. Orangnya menyetruk urung-urung yang tuha kiblat. Urung-urung yang mampu memimpin engkau untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Hana suah mahai-mahai du jelame yang inang. Dua-dua manyam tulak judah nam dalai. Na pengalaman di kampung lu.
Jelame padum lepluh tunggu. Uranyo nikah singa ge merempok ngam perumoh. Ge pakai jurus andalan. Hantam ge tebit berkon. Dek, engkaulah bulan. Engkaulah bintang. Engkaulah motokrok sempomku dek. Gata permaisuri, gata bidadari, hana lain wanita paling tari dalam dunianya kecuali gata ada orang tua. Penaman bang bimutang jelame dia. Pakon kepua bang modal tanya balik tak pegat pesta habis peng mandum abang hanali saldo modal di padum bang 20 kurang manyam mendeng ti manyam tinggal bajarokah pajan nebayu abang hanabih kalimat pajan nebayu bang gejawab leu ragam kiamat dik. So yang kecewa orang Rina baik mahai-mahai jelame. Seandainya dia menghadirkan sebuah hal yang positif dan waktu truk lintu bete yang pekerja. Orang dayah pandai-pandai nak tempat kerja. Hanakan tu nya. Orang-orang yang penting punya pendidikan seperti guru-guru kalian hari ini. Kalau mia galom kahwin yo jaga paga begagot baik tibi lain. Budget ke tanya tajak udayah ya inang menyayagam budget ke ulama menyayai nang jak udayah tujuan dua apa menyakan jet ke tengku bujut ke inang tengku. Ya. Sudah kembali kepada topik. Nabi Muhammad menikah dengan Nabi Muhammad dipekerjakan oleh Siti Khadijah. Wata kebudak Nabi Muhammad menghadap ke negeri Syam. Watenya nada mertua ru imata Nabi. Kerja ru, cina bayangkan, coba kalian renungkan. Umur 18 tahun itu umur kelas 3 SMA, betul tidak? Kelas 3 man, betul tidak? Betul. Kelas 3 man tanpa pendidikan, tanpa dibekali dengan pengalaman, dianjurkan untuk berangkat ke negeri Syam. Berangkat ke luar negeri, kan dengan pesawat, tetapi jalan kaki bahkan naik onta untuk melewati jauh perjalanan. Istilah gedanyo menyejino 8 jam perjalanan jalur darat dengan jalan tempuh yang cepat. Nabi Muhammad berangkat pergi ke negeri Syam. Beliau termemori dalam pikirannya, dulu ayahku berangkat untuk berniaga ke negeri Syam. Beliau pergi dengan nama Abdullah, tapi pulang dengan nama almarhum Abdullah. Artinya meninggal dunia. Nabi Muhammad saat itu wadakhala tariqan qaiban hazinan wa dumu'uhu taqturu ala khaddaihi. Nabi Muhammad keluar berada di jalan. Beliau gundah, beliau menangis, beliau sedih. Beliau mengalir air matanya membasahi pipi. Saat itu beliau waqala fi nafsi, beliau berkata pada dirinya sendiri, ya walidi, wahai ayahku Abdullah, aina, di mana engkau? Aina waladi, di mana engkau? Di mana ayahku Abdullah? Wa aina waladati, di mana ibuku Aminah? Kai tabsuru, bagaimana engkau melihat hari ini seorang anak yang umur masih muda, raghbah, ditinggalkan dalam keadaan yatim, asing, berjalan untuk mengadu nasib kehidupannya sendiri yang belum tentu, falam adri arji ila maulidi, belum tentu saya bisa kembali ke tempat saya dilahirkan. Dulu ayah berangkat untuk berniaga meninggal dunia, saya juga belum bisa menjamin akan bisa kembali dengan selamat. Bahkan dalam sabuk riwayat yang luntuan baca dalam kitab Majalisus Sunniyah, Nabi Muhammad pernah ingin dibunuh oleh Yahudi yang berada di satu tempat karena diketahui datangnya tanda-tanda kenabian. Coba bayangkan seandainya jadi Nabi Muhammad sama nasibnya seperti Abdullah. Menangis Nabi Muhammad. Saat Nabi menangis, adik-adik sekalian, watai Nabi geklik, watainya geklik malaikat, fabakatil malaikatus samawat. Menangislah para malaikat yang ada di langit, libuqaihi, karena menangisnya Nabi Muhammad. Kenapa? Rahmatan alaihim, karena sayang kepada Nabi. Nabi digojlok, Nabi diuji, Nabi diberikan ujian oleh Allah Ta'ala yang maha dahsyat.
Bahkan beliau berada pada titik terendah, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta, mengalir darahnya. Suku Sakif dan kota Taif itu menjadi saksi bisu kepedihan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Itu yang kadangkala jarang kita pahami. Sampai permulaan maulid, adik-adik sekalian, Ustadz selalu 3 hari, 2 hari, 5 hari sebelum, 1 pekan sebelum maulid, selalu air mata ini menetes, menangis, membayangkan kepedihan terhadap perjalanan Nabi Muhammad. Dalam sebuah ungkapan dalam kitab Majalis Sunniyah, hadis kudusi yang Ustadz bacakan, membangkitkan emosional kita, membangkitkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita. Nabi Allah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis kudusi, saat diceritakan malaikat, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, seandainya ada sekelompok inna aliman haddasa hadisa rasuli, ada sekelompok, ada seorang alim yang menceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad, mereka menangis, fayabkuna, mereka menangis, maka Allah bersaksi, asyhadukum ya malaikati, aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku semuanya, siapapun yang menangis kalau diceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad, apa janjiku, kata Allah, mereka qad a'taqtuhum jami'a min nari wa adzabi, akan kumerdekakan mereka semua dari api neraka dan azabku. Siapa adik sekalian? Getanyo ban-ban mandu. Kalau hari ini kita cinta kepada Nabi, kalau hari ini kita sayang kepada Nabi, rajin berselawat, pastilah Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Amin. Namun fenomena yang terjadi baru-baru ini membuat hati kita tersayat. Dekadensi moral dan akhlak menjangkiti generasi muda di Aceh. Kalian pernah dengar berita, tahu dengan akun TikTok, tahu? Apa yang terjadi Ustadz 1 bulan yang lalu? 3 bulan yang kau likut ada metua. Ini cerita nyata supaya kalian tidak terkontaminasi. Apa yang terjadi Ustadz? Ada 1 oknum, 2 orang oknum anak Aceh melakukan live streaming. Apa yang mereka lakukan? Bersetubuh tanpa pakaian di depan live streaming TikTok. Ini memang nampak geli kita dengarkannya, tapi itu sudah dipraktek 1 bulan yang lalu oleh generasi bangsa Aceh. Bagaimana mereka sekarang Ustadz? Sudah dilaporkan oleh pihak terkait, termasuk Haji Uma atau Haji Sudirman DPD RI. Sedang diproses, dan itu merupakan representasi daripada akhlak tercela terhadap kehidupan anak bangsa, khususnya Aceh. Dalam kurun waktu yang sama pula, sepekan selang, ada sebuah berita di wilayah kami di sana, sidra anu inang live streaming di TikTok tanpa busana bugil. Siapa mereka? Anak Aceh. Beberapa waktu yang lalu, cerita langsung ada orangnya, Ustadz Kardawi. Beliau pulang, rumahnya di Luxmawe. Pulang tuh ambil baju, bawa baju kotor, cuci, habis itu pulang balik ke Dayak, Gua Lamu Dayak. Jam 2 malam beliau singgah di satu tempat di lapangan di Luxmawe. Saat itu beliau angkat telepon, angkat HP, ngomong, bicara dengan kawannya karena hal penting. Tapi yang membuat miris, beliau ceritakan ada 2 anak perempuan pakai masker abi. Apa yang mereka tanyakan? Bang, mau jadi klien kami. Untuk apa? Singkat cerita, diajak untuk berzina, yang mana ongkos bayarannya hanya 200.000. Siapa mereka? Anak Aceh. Siapa mereka? Generasi hari ini yang dulu disampaikan orang Aceh adalah orang-orang yang berada di wilayah Serambi Mekah. Orangnya kagada Seramo, kagada Mekah, tinggai Seramo. Sebelum ada kisah yang disampaikan ini, kita cerita kisah tapi tidak sebutkan nama. Disampaikan oleh Ustadz Fajri, kawan kami. Ustadz, saya kebetulan dipercayakan untuk memberikan nasihat di PPA, itu perlindungan anak.
Ada sebuah kasus yang membuat hati kami iris, miris, sedih, tersayat, tercabik-cabik. Apa itu Ustaz? Ada seorang anak perempuan yang dijaga waktu didampingi oleh orang tuanya siang dan malam. Gejaga li ayah, gejaga lima hana pernah gepelu. Jai kula geintat, wai kula gejemput. Cuman kadang-kala telat gejemput poh put. Malam tidak pernah diizinkan keluar. Ada tugas didampingi oleh orang tuanya. Singkat cerita, setelah disurvei oleh pihak PPA, 7 ge kai Medina. Dijaga rapat-rapat. Seolah-olah ini sudah merupakan tahapan yang betul. Rupanya maksiat terus jalan. Hari ini dengan gadget itu membuat kalian rusak dan musnah moralnya. Orang tua di luar kamar, anak bisa saja melakukan pornografi dalam kamarnya. Live stream video call dengan lawan jenisnya. Bukankah itu sudah terjadi pada guru-guru, pada orang-orang sebelumnya yang mana mereka dijatuhkan hukuman dalam negara karena menyalahkan penggunaan ITE yaitu elektronik sehingga terjadi terhadap kehidupan mereka. Jangan sampai ini hadir dalam kehidupan kalian. Siap tidak? Siap tidak untuk tidak terpengaruh dengan dunia luar? Siap tidak untuk menjadi ulama? Siap tidak untuk mengangkat harkat martabat Aceh di masa depan? 20 tahun akan datang, Ustaz Taufik sudah mulai tua, berjumpa dengan anak-anak lulusan daripada Jemalah Amal, di mana mereka menjadi teknokrat pilihan, menjadi orang-orang yang berada dalam parlemen, yang selalu menguntungkan kehidupan Islam. Janji dengan Ustadz, siapapun nanti dimanapun Ustadz datang, kalau ada di antara kalian alumni Jemalah Amal, sampaikan Ustadz, kami alumni Jemalah Amal yang merupakan anak yang pernah Ustadz tausiah dulunya. Jangan sampai hari ini hadir ke pesantren Taman Surga, kita tidak mau mendidik diri kita menjadi pribadi terbaik. Seandainya kalau bukan Ustadz diantarkan ke pesantren 20 tahun yang silam, bukan seperti hari ini kehidupan saya. Siapa Ustadz jasa yang paling besar untuk mengantarkan Ustadz ke pesantren? Ayah saya. Dengan sedikit paksaan saya datang ke pesantren. Dulu rencana pengen kuliah, tapi alhamdulillah karena duluan ke pesantren, hari ini sama juga seperti Abi Fadli, dapat titel S1 dan dapat titel S2. Dunia kita dapat, kalau kita kejar akhirat, dunia akan kita dapat. Bahkan ada juga kisah-kisah yang tragis lainnya, adik sekalian. Ada seorang anak yang menjadi istri ayahnya. Itu terjadi di Aceh. Bukan sekedar istri, sudah ada anak 10 tahun umurnya. Ya kira-kira tahu ke ya. Anaknya tahu ke ya. Pane kakek. Ayah kek. Ke mak kakak mak. Seperti itulah kehidupan Aceh sekarang ini adik-adik sekalian. Maka kalian yang perempuan jaga mahko. Kalau datang laki-laki di luar daya ataupun dimanapun tempatnya yang menawarkan, dek, berikan bukti cintamu kepada aku. Kibancara bang kabi kumat jaro siga. Perempuan di Jemalah Amal bangun dengan tegas, sampaikan, bang, beile nemat jaro lum segolom nemat jaro ayah lum. Nyawakan golom nikah kabeh riloh jaro. Wate jai kula nemit di luar, wate jai kula gaduh bim pun dicim lampar deteke. Jangan sampai itu terpraktikkan di tempat yang mulia ini, ada orang tua. Seperti kejadian di tempat-tempat yang perkotaan, yang seperti kehidupan metropolitan. Kadang kala wate tru hana agam rumah, pulau menyetik di tru bangroy nan menteng ka keren. Uriung home tu ile. Pojinan bangroy. Ija ngon Honda manyang likut kena. Honda apa kan? R Paduma. R25. Nak lebih manyang lom R50 tu. Enggak. Ija urumo iglekson tit bunda. Iheuy bunda ke mak tanya.
Igaknyan tapi gampung ke hei tuda legop. Tiba-tiba hei bunda, hei li bang Roy. Mau teh hei bunda kah nama oh pega ju. Ayah ada apa Dik Roy? Dik. Ada apa Dik Roy? Minta izin bentar bunda. Kenapa? Mau bawa Dek Prisil keliling. Karena Honda manyang orang agak keren bacut. Awak barat lah, awak Korea. Nan Bang Roy, jut coju me Dek Prisil bet telat-telat puo be. Ima pergi ma berkuam. Bodoh Bang Roy. Cok Dek Prisil me puek to Honda. Pun jaring-jaring dua. Hidroi likut bak tila manyang, hidroi ke. Geja gampungnya jalan rabat beton. Polisi tidur, simete tabo. Manci bayangkan wate gerim Honda le Bang Roy. Kira-kira Dek Prisil hong tepat. Kamu tumpuk bak arung Bang Roy. Mawate mutumpuk bak arung Bang Roy puatra yang kenang wallahu alam. Di Bang Roy lagi kenang listrik per ton 50 watt. Buna iman agak tahan bacut. Iman agak tahan bacut. Begitu leh kenang katanya iman ipa lampagu. Rencana aja yang ke Pantai Manohara. Kenan tinggal di Pantai Raja. Rupaji le kena ngatanyan kede Kuala Langsa. Watawa kamalam jam kaposa. Ibu dah Bang Roy peduk Honda putra kata judik icok Honda pupluang tinggal tahap likut. Olehnya budak Dek Prisil merempok ngemak. Aduh, mak kerja kakli, baik kakli. Tidak bisa aku utarakan dengan kata-kata mak. Sedih tak long mak kejut. Mak long jak meen gembang Roy rencana Pantai Raja. Rupaji truk Kuala Langsa tengah meen mak bola ada manggawang. Baru sadar debit suma ha kujak long. Ayep, siapa yang menanggung beban si Prisil diabaikan oleh manusia lain karena sudah berada pada titik kehinaan. Nagalak lagi nyan. Iagam nagalak lagi nyan. Beru lagi nyan na dengar. Bejut ke Bang Roy na dengar. Bujut ke Bang Abdullah. Bejut ke Bang Roy. Menyenan Roy uronyo hana pupua nan Roy tapi baik praktek sifat Bang Roy. Jangan pernah terlibat dengan perzinahan. Hari ini frekuensi meningkat. Bahkan talak itu fasah lebih banyak yang digugat oleh perempuan. Lewat P3K berapa tahun? 2000 urinang laki taliuk ba uragam. Ini karena faktor kurangnya pendidikan agama. Maka bahagia kalian hari ini diantarkan oleh orang tua untuk berada di tempat yang mulia ini. Mantang dengar? Masih sanggup dengar? Betul? Salah satu akhlak yang tercela lainnya yang disampaikan dalam kitab Muraqi Ubudiyah oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi. Apa itu Ustaz? Al-kaslu malas bu'a bahasa Aceh yagam hanjid bu'a. Karena itu merupakan akhlak tercela, tentara daripada nafsu yang harus kita lawan. Yang wate bungo tamang masjid nama no? Nama no baca. Ya inang nama no. Jam berapa mandi? Alhamdulillah nampak wajah-wajah bintang surga. Naladong buah jai kula bedah tinggal 8 ikulai luar bedah tinggal 8 jak WC tikat ego cihana nau ba ego gop peduk bajaro tikat ba ego mana pun adanya cuma arah muka mentang
cok iya raut baule kabare ubat geti hana gebo sabun hana pakai manawatan tamang ikulai tibiru itanyang lingan samping pata bebangki. Yang lebih parah lam semayang jamaah masjid nyaurung boor pagah boor mano salah saboji boor mano tamang jamaah masjid engkau imam baca ayat cukup khusyuk Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu biddin wa tatruk kalimat fawailul lil musallin engkau imam gekli jamaah ilikut peplodro ilikut engkau imam yang keurang hana-mana apa watai getekebi urang hana tika egon dah getekebi pi cukup ruh makharat Allahu akbar ipa ibabah metipek pamuka kau gete kebi gebot geti Allah hanai tibik kerali kau jadi wadah gete kebi gebot tubuh ipa bai tubuh jamaah hitamping peplo dro pangsan rade peplo pangsan wadah li salim ku imum getanyang bak tiagamnyan yang kep yang ba mano getanyang hai pakan urang lain han ke tim jamaah awaknya ustaz hanai tim jamaah hana tegai ibadah awaknya ini kalau dua-dua ke long yang jemaat ibadah ngan drone gebedah ustaz kita nyang pakan hak tim jamaah apa naik jamaah tengku be tubuh ji ge bangki bui ba boa ma mano al kaslu merupakan salah satu hawa nafsu yang harus kita perangi, tentara daripada nafsu, junudun nafsu yang harus kita perangi. Yang selanjutnya ada metuah tajabbur. Apa makna tajabbur? Membanggakan diri. Hadir ke dayah ini ada yang sok-sok pandai. Nah yang merasa diri pandai jangan. Dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Ibnu Jamaah menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengobati penyakit ujub, ria dan takabur termasuk tajabbur adalah dengan cara membayangkan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala min fadlillah, hanya semata-mata karunia dari Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya min tarfati ainin, dalam sekucup mata itu akan hilang. Mana contohnya? Seperti yang terjadi kepada Syekh Bal'am bin Ba'ura. Maka jangan tidak perlu sombong. Pesan Ustadz yang terakhir mengingat waktu, kalian setiap hari adik-adik sekalian berapa kali mendoakan orang tua? Kuat mereka di rumah karena doa kalian. Ada orang tua hari ini ayah, jangan pernah kalian membayangkan mereka akan mengeluarkan kalimat-kalimat indah. Tidak, mereka lebih memilih diam untuk menanggung semua beban yang ada dalam kehidupannya. Jarang orang tua laki-laki menangis mengeluh, tapi mereka sekali menangis di sudut-sudut pojok kehidupan. Kadang-kala kita lihat seperti orang yang kehilangan orang tercinta, dan itu sudah kami rasakan sebagai orang tua. Adik-adik sekalian, datang orang tua singgah ke pesantren, jangan sampai wajah senyuman hilang, yang ada wajah rengut. Wadah kalau lerungsi lagi bohku kan kejut karena hana kirim pek. Jangan pernah kita memberikan wajah yang tidak indah, tapi waktu itu orang si pada hidayah itanya kaput uro tatende itanya kiban keadaan god mak alhamdulillah, yang penting mak bersehat irmo. Jangan kita sampaikan keluh kesah berlebihan kepada mereka, karena hidup mereka di luar lebih payah dan lebih sulit dibandingkan kita yang berada di tempat yang mulia. Ini beri jino ada metuah 250 ribu garap truk saboh sah. Yang selanjutnya mata pencaharian makin tinggi, pangan makin naik, maka membuat orang tua kita kadang-kadang makin susah dalam mencari rezeki. Jangan pernah lupakan untuk mendoakan mereka. Ustaz nak berdoa, tapi Ustaz sudah berbeda. Ayah Ustaz Hanali tinggal sudah berada di alam barzah. Sebelum itu terwujud dalam kehidupan kalian, hari ini masih diberikan peluang, berikan senyuman kepada mereka. Imam Hasan Al-Basri saat ditanyakan oleh seseorang, apa hal yang paling engkau sedih saat
pintu surga sudah diambil kembali oleh Allah, yakni orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu, air susunya, jiwa ragamu, kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada balasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Hari ini tanamkan dalam hati kalian, kelak akan menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua. Adik-adik sekalian, sebagai motivasi terakhir, hari ini yang kalian lihat, Ustaz Taufik ini seorang anak petani yang lahir di kampung jauh, tidak dekat dengan jalan Medan Banda Aceh, di Nisam. Tidak punya usaha, orang tua tidak ganteng, bukan orang yang kerja di apartemen. Tetapi saya menuruti permintaan orang tua. Gukun liayah watenya. Saya sekolah di sekolah umum, malam di pesantren Dayak Nasrul Muta'alimin, paginya saya sekolah di sekolah umum. Saat menjelang kelas 3 SMA, ditanyakan oleh guru saya, kemana mau lanjut? Saya jawab, mau kuliah Pak, dapat bidik misi. Iya, kamu adalah siswa prestasi. Didaftarkan, keluar syarat terpenuhi, insya Allah akan bisa masuk dengan beasiswa bidik misi. Tapi waktu itu saya pulang ke rumah, setelah pengumuman kelulusan, pulang ke rumah. Di sudut rumah ada seorang laki-laki tua, tidak banyak kata, yang bernama Tengku Muhammad Nurdin, ayah saya. Tidak pernah dialog, jarang berkata-kata. Saat itu beliau duduk, tidak pernah saya meminta dalam hidupmu, ana pernah lu laki bakah. Beliau tidak bisa kalimat sopan. Metiga ana pernah lu laki. Tapi uronyo pada ayah kajak buat je. Piyah lu nunjak kuliah kah kajak buat je. Kepa ayah bek katanya ngalasannya kah kajak buat. Karena saya ingin mematuhi, menuruti permintaan beliau, kadang hana trip beliau dep lungkun God menyenyan permintaan ayah, karena beliau tidak suka melankolis, tidak banyak rayuan, kalimatnya pasti jabut God ayah. Man belanja ayah nyanyi urusan lu. Belum ku jauh belang ku minta rezeki bagop ku tupah terserah lung kah kajabut. Siap ayah. Tahun 2010 pindah saya dari Dayak Nasrul Muta'alimin kelas 6, diantarkan ke Dayak Raudatul Ma'arif Cetru. Setiba di sana beliau yang antarkan sendiri. Gekun Mbak Abana Aziz watenyan. Nyo ane long titip gure hal palung tahu. Kerja long selalu minta rezeki. Ne pernah bujit ke ulama. Bujit ke rumah lain. Bujit sampaikan manfaat ke gop. Long ku minta rezeki mentanggu kerimpeng gaji. 6 ton lon duk di Dayah Cetrung sampai gelah 7. Hana pernah kesau sampai gelah di kurung, malah hana pernah kesau ada orang tua. Cuma 3 gak intat burantang wate pengumuman jet ke Dewan Guru.
Wadanya getlon tanyang mama mak pakan ayah ke jolong pesantren. Hana aku tepu ya, hana pernah ke pegah. Rupanya beliau menceritakan kepada kawan tempat beliau mengaji malam, majlis taklim. Ilung kaglah dengan Tuhan. Kejut nana tabah ku jauh daya. Ku melakai haji bejut ku lama. Watai mati long umum anak trip beli bidang imum. Bui putran jenazah lum idang imum, i putran jenazah lam kubu semana wa kedroi talikin manyet kedroi. Nyan harapan. Rupanya beliau menyampaikan kepada kawannya, sedangkan kepada kami tidak pernah disampaikan. Singkat cerita ada orang tua, karena saya ingin mematuhi orang tua. Tahun 2018 beliau 2022 beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggal baru dah tepu jawaban. Rupanya Allah menghadirkan semua doa beliau lewat perantara tangan saya. Tubuh beliau malam Jumat, sore Kamis malam Jumat meninggal dunia. Saya hakul yakin ahlul jannah, ahlu surga. Ketubuh beliau dikelilingi oleh santri Dayah An-Nahla, yaitu murid saya semuanya. Dibaca Yasin secara silih berganti, tidak ada satu durasi pun yang hilang dari kalimat-kalimat Yasin sampai menjelang waktu dimandikan beliau. Kemuliaan itu Allah nampakkan di dunia. Olehnya ada orang tua pertama dalam ruang kamar mano untuk memandikan, padahal beliau tidak pernah mewasiatkan kepada anaknya. Tapi dengan inisiatif saya sampaikan, bang, jangan tubuh orang tua kita dipegang oleh orang lain, mari kita mandikan sendiri. Gecok tubuh gemung liabang lun Amirud Dahri di Banda Aceh. Loncok ia lenguru bacut ada orang tua. Cita-cita beliau tersampaikan karena anak yang gejuk bapak pesantren. Yang selanjutnya dikafani dan dibawa ke halaman, watetruk ba halaman semayang jenazah. Tanyo tedro anak pikiran hana pak karena urung hana siap untuk tadam, tapi gekun drone yang cocok tengku untuk niintat kubu jasad urung pertemuan terakhir. Saya yang menjadi imam solat jenazah sampai penuh halaman rumah karena kemuliaan yang didapatkan melalui anaknya yang pernah beliau antarkan ke pesantren. Seluruh Aceh Utara Luksmawe datang secara silih berganti, padahal beliau tidak pernah kerja di instansi pemerintahan. Bupati, Dandim, dan Rem datang semua ke rumah karena berkat ada seorang anak yang dititipkan ke pesantren. Hal yang paling indah adik-adik sekalian, datang Ustadz ke kuburnya pada hari pemakaman. Dalam pemahaman kami ada sebuah perpisahan terakhir, yaitu talikin, untuk memberi pesan perpisahan kepada orang tua. Biasa itu dilakukan oleh imam kampung. Tapi uronyan gekele mumsi nyong ku taufik nyoknya wasit urang si drone. Gepegah baklong gejuk drone udaya zaman bujut ke urang yang malim. Bermampu ne dang imum jenazah, bermampu ne sembahyang, bermampu ne pemano, bermampu ne dang ne talqin. Rupanya diceritakan semua oleh kawannya itu Imam Syekh, menetes air mata ini. Rupanya beliau punya semangat yang indah, cita-cita, dan itu terwujud semua. Akhirnya saya mentalkinkan beliau, dan itu sejarah pertama. Ustaz Taufik mentalkinkan orang di makbarah, sejarah pertama adalah orang tua saya langsung. Coba bayangkan kalau itu adik-adik sekalian jatuh terjadi dalam kehidupan kalian. Wah ino mesti padum tun kuliket, pasti orang tua kita akan meninggal dunia. Kita yang menjadi imam, kita yang mengurus jenazahnya, kita yang memandikannya, kita yang mengelus tubuhnya, kita yang membacakan Al-Quran di makbarahnya, kita yang azan di kuburnya, kita yang memasukkannya dalam liang lahat. Bagaimana mulianya, bagaimana bahagianya orang tua kita kalau bisa mereka melihat, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kenapa itu bisa terwujud? Karena doa orang tua. Siap untuk berbakti kepada orang tua? Ya Rasulullah, liman ahaqqu abarru ya Rasulullah, kepada siapa yang paling berhak kami berbakti ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Baru kemudian abuka, ayahmu. 3 kali disebutkan ibu, sekali 3 ibu, 1
3 ibu, 1 ayah, betul? Tidak. 3 kali disebutkan ibu sebagai bentuk kemuliaan, sekali ayah. Semoga adik-adik sekalian, semua pesan yang telah kita uraikan tadi akan bermakna dalam kehidupan kalian. Mari kita ulas rangkuman kesimpulan. Yang pertama, Maulid ini merupakan sebuah agenda yang memang ada dalam silsilah syariat Islam dalam perspektif pemahaman kita, khususnya mazhab Syafi'i. Tidak hanya bersumber daripada dalil, hadis, termasuk daripada Al-Quran itu sendiri dengan jabaran yang kita sampaikan tadi. Secara linguistik, secara bahasa, paradok kalau ada orang yang menyampaikan bahwa maulid itu tidak pantas. Yang tidak pantas adalah ada perayaan hilang substansinya. Kita lupa kepada Nabi Muhammad. Perbanyak bersolat, baca sirah Nabawi, ikuti jejak dan risalah Nabi Muhammad. Yang terakhir, praktikkan akhlak yang mulia, jauhkan akhlak tercela, termasuk berpribadi, berperilaku budi pekerti dengan orang tua kita, baik ibu atau ayah, dan termasuk dengan para dewan guru. Hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan Ustaz yakin akan datang ke sini kembali, karena bisa saja singgah karena sudah punya kawan. InsyaAllah akan menjadi kawan seiman seagama sampai ke surga nanti.